Melanjutkan episode sebelumnya, scene dibuka dengan memperlihatkan pertempuran Jiraiya dengan ninja The Most. Pertempuran epik ini akan mengukir sejarah ninja karena dua ninja terkuat saling beradu mekanik demi memperebutkan Pako. Di mana Jiraiya akan melindungi Pako, dan The Most akan memusnahkannya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan, mereka pun bertempur tanpa hambatan. Sementara kelompoknya Toha dan kelompoknya Dokusai juga terlibat peperangan tanpa akhir. Di sisi lain, Dokusai kembali berbuat curang dengan menyerang Jiraiya yang dilakukan oleh ninja gagak. Dilema pun melanda dalam pertempuran melawan The Most. Toha dituntut juga harus menyelamatkan Jiraiya karena Pako terperangkap di sana. The Most pun mengeluarkan jurus pamungkasnya hingga Jiraiya tidak berkutik. Namun Jiraiya mempunyai taktik lain dengan melatih fokusnya agar bisa menyerang The Dos. Meskipun telah diserang berkali-kali, The Most tetap bangkit dan terus melakukan perlawanan. Namun saat ada kesempatan, Jiraiya menggunakan jurus laser vakum dan melakukan serangan terkuatnya sehingga ninja The Most yang sudah berusia 2300 tahun itu pun terkalahkan. Selanjutnya Toha mencoba masuk kembali ke dalam Jiraiya untuk mencari Pako. Di mana hal ini diperhatikan oleh Dokusai ketika ninja gagaknya diperlakukan bagaikan nyamuk oleh Jiraiya. Lalu Dokusai pun mundur sementara. Jiraiya pun mencari keberadaan Pako namun tak menemukan. Reiha pun mengeluarkan sinar matanya untuk berkomunikasi dan didapatlah terjemahan dari Pako melalui mulut Reiha yang mengatakan planet Dar akan segera mendekat dan akan menghantam bumi. Ia tidak mau adanya korban karena kejadian ini jadi ia meminta untuk diterbangkan keluar angkasa. Dengan cara melemparkan vakum laser sword kepada Jiraiya untuk pemicu energi terbangnya Jiraiya. Tak lama setelah itu Reiha pun melemah. Toha pun mendatangi Yamaji dan meminta pendapatnya. Namun di luar dugaan, Baron Owl juga tak akan membiarkan Pako pergi. Ia akan memilikinya untuk membuat perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun Toha menghentikannya, ia berkata kalau biarlah Pako yang memilih takdirnya sendiri. Sejenak Baron Owl marah karena kehendaknya tidak terpenuhi. Ia pun mengacungkan pedangnya ke arah Jiraiya. Namun Yamaji menasehatinya kalau memang sudah seharusnya Pako pergi. Karena selama ini masalah dunia ninja ada padanya. Akhirnya Baron Owl pun tersadar dan insaf. Dan dia pun mulai mengikhlaskan Pako. Berpindah ke kelompok Dokusai, di mana Lady Spider memulai ritual Edo Tensei dengan membangkitkan ninja-ninja yang telah dikalahkan Jiraiya sebelumnya. Sementara Toha juga akan memulai ritual dengan vakum sword-nya. Saat ia hendak melempar pedang, para ninja yang dibangkitkan Spider tadi muncul. Meskipun terkejut, Toha dan kawan-kawan pun harus bertempur dengan mereka. Peperangan dahsyat dunia shinobi pun terjadi. Di mana para ninja Edo Tensei itu telah dikendalikan oleh Lady Spider. Di tengah pertempuran, Yamaji mengendus sesuatu dari balik gunung. Ia curiga para ninja Edo Tensei ini telah ditunggangi Kabuto. Kelompok Toha pun didesak oleh mumi hidup tersebut. Sampai akhirnya Mafuba juga datang turut serta dalam peperangan. Dari kejauhan Ninja Wild juga datang dan melancarkan serangannya. Setelah bergabung dengan kelompok Toha, kelompok ninja Edo Tensei mulai maju dipimpin oleh The Most yang kembali hidup. Namun kelompok Edo Tensei langsung mendapatkan ledakan yang ternyata hadiah dari Ninja Rocketman. Sementara Yamaji yang sampai belakang bukit melihat pengendali Edo Tensei tersebut bukanlah si Kabuto, melainkan Lady Spider. Yamaji pun menyerang bola itu hingga hancur. Lalu para Edo Tensei pun menghilang. Klan Demon pun murka. Meskipun lawan Yamaji adalah satu klan jahat, Yamaji tak gentar sedikit pun dan bertempur. Ia bertempur dengan seluruh klan bagaikan Itachi memusnahkan Uchiha. Kekalahan Ninja Edo Tensei membuat Butterfly dan Star Ninja terpaksa bertempur dengan kelompoknya Toha. Sementara Dokusai akan 1 lawan 1 dengan Yamaji seperti masa muda Kakashi dan Obito dulu. Pertempuran kelompok Toha kian panas sehingga para ninja gagak pun mundur. Dan sekarang hanya tersisa Butterfly dan Star Ninja. Mereka pun berusaha untuk kabur, namun dapat dikalahkan oleh Kei dan Manabu. Berpindah ke Yamaji yang sedang bertempur dengan Dokusai. Pertempuran itu didatangi oleh kelompoknya Toha yang mengepungnya. Namun Dokusai tak kehilangan akal. Kehilangan seluruh klannya membuatnya tidak patah semangat tempur seperti Sasuke.
Ia pun mengeluarkan jurus terkuatnya dengan pedang yang ia punya. Dengan mengorbankan seluruh jiwa ninja hasil Edo Tensei menjadi makanan energinya, membuatnya menjadi sesosok raksasa layaknya Jiraishin. Sementara Dark Planet terus mendekati bumi. Yang bisa Toha lakukan sekarang hanyalah melempar laser vacuum sword pada Jiraishin agar ia bisa terbang bersama Pako. Namun Dokusai dalam wujud raksasanya menyerang Jiraishin yang ada Pako di dalamnya. Jiraiya pun segera memasang badan untuk bergabung dengan Jiraishin. Hingga akhirnya, Jiraishin pun bertempur dengan Dokusai seperti Susanoo Madara dan elemen kayu seribu tangan Hashirama. Pertempuran pun berlangsung kian memanas. Keduanya menampakkan kekuatan yang sangat berimbang. Namun pada akhirnya, Dokusai lengah dan Jiraishin pun berhasil mengalahkannya. Sehingga Dokusai kembali ke wujud asalnya. Kelompok Toha merasa sudah menang. Namun Dokusai yang ditolong Lady Spider pun masih belum menyerah. Dokusai masih punya satu jurus terakhir meski itu akan mengorbankan nyawanya sendiri. Sementara Toha yang sudah siap kehilangan Vacuum Sword, akan mengikhlaskan pedang peninggalan klannya tersebut demi Pako agar bisa terbang keluar angkasa. Disaksikan oleh kelompoknya, Toha pun melempar pedang itu pada Jiraishin. Tak lama Jiraishin pun bersinar dan ia pun terbang membawa Pako. Dokusai yang melihat hal itu dan sangat geram. Sementara Jiraishin menembakkan sinyal lasernya ke arah mereka untuk terakhir kali. Kepergian Jiraishin yang membawa Pako membuat Dark Planet pun mengikutinya. Hingga ujung alam semesta, tidak diketahui kemana Jiraishin dan Pako akan berlabuh. Sementara di bumi, Jiraiya dan Yamaji bertemu dengan Dokusai beserta Lady Spider. Dokusai sadar kalau Vacuum Sword-nya Toha telah tiada. Jadi ia menyerang dengan membabi buta. Yamaji pun meminjamkan senjatanya, hingga akhirnya Toha bertempur dengan sang pimpinan klan Demon. Sementara Yamaji bertempur dengan si Lady Spider. Tak butuh waktu lama, Yamaji pun berhasil menghabisi Lady Spider dan tante itu pun kalah. Kemudian ia datang membantu Toha. Namun Toha menyuruh Yamaji untuk mundur dan biarkan ia bertarung secara jantan. Akhirnya pertempuran akhir pun dimulai. Dokusai yang sejatinya pemimpin klan Demon harus membuktikan kekuatannya di depan penerus klan Yamaji. Pertempuran pun berlangsung sengit, setiap kekuatan yang mereka punya dikerahkan demi kemenangan abadi. Dengan suatu jurus rahasianya, Toha pun sekali lagi dapat memotong topeng Dokusai. Dan terlihatlah sosok asli Dokusai yang tanpa wajah. Serangan terakhir Toha dan Dokusai pun beradu seperti Sasuke dan Naruto di dunia lain. Alhasil Toha pun memenangkan pertempuran dengan meledaknya Dokusai. Dengan kekalahan sang pemimpin klan terkuat tersebut, Toha pun menciptakan sejarah baru dunia ninja. Semua pun berbangga padanya. Sinar Pako tadi juga memunculkan bunga. Mereka pun mendekati bunga yang merupakan lambang perdamaian dari Pako. Sekaligus peninggalan artefak mistis dari luar bumi yang entah berasal dari mana. Menandakan bahwa benda itu pernah berada di bumi dan mengukir sejarah. Bunga itu juga melambangkan awal mula perdamaian. Kini klan Yamaji tidak perlu lagi menjaga Pako. Serta kekalahan Dokusai membuat dunia menjadi damai. Dengan begitu, tugas Toha sebagai Jiraiya pun berakhir. Para aliansi yang telah berjuang bersamanya selama ini juga mengucapkan perpisahan. Meski dulunya adalah musuh, namun sekarang mereka adalah teman dan siap membantu Toha kapanpun ia butuh. Pada akhirnya para ninja aliansi itu berpisah dan pulang menuju tempatnya masing-masing. Perang pun usai, dunia kembali damai. Toha pun menyempatkan berziarah ke makam orang tuanya. Meminta doa agar ia bisa menjadi kembali sebagai seorang shinobi sejati. Bukan sebagai Jiraiya. Berlatih sebagai ninja di akhir cerita, membuat film ini sudah di penghujung episodenya dan sampai jumpa. Terdapat teori ngawur yang menggelitik saya ketika nonton ini. Pertama yaitu Toha adalah alat eksperimen Tetsuzan. Dalam serialnya, Toha dianggap sebagai pewaris sah teknik ninja Togaku Ryu dan ditakdirkan menjadi Jiraiya.
Meskipun faktanya ia bukan keturunan asli Yamaji, melainkan seorang anak yatim piatu yang dijadikan bahan eksperimen untuk menciptakan ninja super. Yamaji mungkin telah melakukan modifikasi tubuh Toha sejak kecil, menjadikannya lebih kuat dari ninja biasa. Buktinya, tidak ada penjelasan logis mengapa hanya Toha yang bisa memakai armor Jiraiya, sementara ninja lain tidak bisa. Bisa jadi, Pako adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah tubuh Toha secara genetik, tetapi Tetsuzan merahasiakan hal ini. Jika benar, maka Toha hanyalah alat bagi ayah angkatnya untuk mencapai ambisi tertentu, dan bukan ninja sejati berdasarkan warisan alami. Kedua, Pako bukan artefak suci, tapi senjata pemusnah dalam cerita. Pako digambarkan sebagai benda misterius yang memiliki kekuatan luar biasa, sehingga banyak ninja dari berbagai dunia ingin mendapatkannya. Tapi teori gelapnya mengatakan bahwa Pako sebenarnya adalah senjata pemusnah massal yang dapat menghapus eksistensi siapapun yang menyalahgunakannya. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia ninja bisa musnah. Bisa jadi, Pako sudah pernah digunakan di masa lalu untuk menghapus satu generasi ninja, sehingga sekarang hanya tersisa sedikit yang tahu keberadaannya. Serial ini mencerminkan bagaimana negara-negara atau kelompok sering terlibat dalam konflik demi menguasai sesuatu yang mereka anggap sebagai kunci supremasi. Klan Demon, di bawah pimpinan Dokusai dapat diartikan sebagai simbol kekuasaan diktator yang memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Ini menggambarkan bagaimana dalam dunia nyata, ada pemimpin atau kelompok yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan, termasuk menindas yang lemah dan menghapus lawan-lawannya. Toha sebagai Jiraiya mewakili rakyat yang menolak tunduk pada kekuasaan yang korup. Dia tidak hanya melawan musuh yang lebih kuat, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kehormatan, yang sejalan dengan perjuangan banyak kelompok dalam sejarah politik dunia melawan kediktatoran atau kolonialisme. Serial ini menampilkan ninja dari berbagai negara, yang meskipun bertarung demi kepentingan mereka sendiri, tetap diakui sebagai bagian dari dunia ninja. Ini bisa diartikan sebagai kritik terhadap nasionalisme ekstrim yang seringkali membatasi kerja sama internasional dan memicu konflik tanpa alasan yang jelas. Sekian video kali ini. Tamat.